Shalom saudara, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah doa saya untuk saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur saudaraku, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pada pagi ini. Kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru tentunya di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri. Kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang tetap menyertai kami dan sudah memimpin hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati persekutuan dengan firman Tuhan tentunya yang kiranya dapat meneguhkan keyakinan iman percaya kita hari ini di hadapan Tuhan saudara. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Saya yakin ayat ini ayat yang sudah familiar di telinga kita dan saya yakin saudara sudah menghafal ayat ini. Saya akan bacakan untuk kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, inilah harapan kita hari ini. Di tengah pergumulan kehidupan yang sulit, yang berat, yang terkadang menekan hidup kita sedemikian, sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi kita dengan kebenaran yang dituntun bahwa kita masih punya Tuhan yang bisa menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita bersama dengan kita akan bisa menanggung segala perkara hidup ini. Walaupun penuh dengan pergumulan-pergumulan yang sulit dan berat, kita akan diberikan kemenangan bersama Tuhan. Itu yang kita harapkan saudara. Dikisahkan bahwa di sebuah ladang terdapat bongkahan batu yang lumayan agak besar. Dan seorang petani selama ini dia bertahun-tahun telah disulitkan oleh batu tersebut. Apalagi ketika ia membajak di sekeliling batu itu, sudah cukup banyak mata bajaknya yang rusak, ya, yang akhirnya pecah gara-gara membajak di sekitar batu besar itu. Dan tidak hanya itu, akibat batu itu sehingga tanah di sekitarnya pun menjadi termasuk tanah yang tandus, sehingga padi yang ditanam di sekitaran batu besar itu pun sepertinya kurang bertumbuh dengan baik dan juga hasilnya juga tidak terlalu maksimal. Sehingga dia terlalu lama kecewa dengan batu ini. Hingga suatu hari saudaraku, ketika ia sedang asik membajak, tiba-tiba saat itu mata bajaknya pecah lagi karena mengenai batu besar itu. Lalu saat itu dia sadar. Ia memikirkan bahwa semua kesulitan pasti bisa dialami. Itulah yang ada di pikirannya. Selama ini, ya batu besar itu telah menyusahkan dia. Tetapi dia berpikir, apa iya seterusnya batu ini membuat aku harus susah? Ya, membuat mata bajakku harus pecah. Lalu berpikir saudaraku untuk mengatasi masalahnya itu dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap batu tersebut. Dia katakan, aku harus buat perhitungan terhadap batu ini. Dia dengan begitu yakin, dengan begitu berani, dan dia bertindak untuk berhadapan dengan batu besar itu. Lalu ia mengambil linggis dan dia mulai menggali lubang di bawah batu itu. Dengan harapan atau dengan maksud, dia ingin menenggelamkan batu tersebut dan menguburnya di dalam tanah supaya tidak selalu mengganggu. Dia ambil linggis, dia ambil cangkul, dia gali tanah itu dengan harapan supaya nanti dia bisa mengguling batu itu dan menguburnya di dalam tanah. Tetapi dia sangat terkejut saudara, karena ketika ia menggali tanah itu, ternyata ia mengetahui saat itu bahwa
batu itu hanya ya bisa dikatakan setebal sekitar beberapa inci saja ternyata ke dalam tanah. Tidak terlalu jauh masuk ke dalam tanah itu, saudaraku. Dan sebenarnya batu itu bisa dengan mudah dipecah dengan palu biasa. Mengetahui hal itu, saudaraku, dia segera mengambil palu besar dan dia memecahkan, menghancurkan batu itu. Sambil tersenyum dia gembira. Dan batu itu dijualnya kepada orang lain, dia mendapatkan uang. Dan akhirnya persoalan yang selama ini membuat dia sering marah, sering geram. Saat itu juga ketika dia bertindak berhadapan dengan batu besar itu, dia bisa mengatasi masalahnya. Dan dia bisa mendapatkan untung dari penjualan batu itu. Dia bisa senyum dan gembira. Ia pun teringat bahwa semua kesulitan yang dialaminya selama ini bertahun-tahun oleh batu itu, ternyata dia katakan bisa ternyata diatasi dengan mudah dan cepat. Hanya keberanian dan keputusan untuk bertindak berhadapan dengan batu itulah yang selama ini dia tidak miliki. Dia dibayang-bayangi dengan besarnya batu itu sehingga dia tidak berani untuk bertindak untuk menghadapinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah kecil pagi ini untuk kita. Saya tidak tahu bagaimana saudara menghadapi hidup ini selama ini. Mungkin ada persoalan hidup yang selama ini seperti batu besar dalam kehidupan saudara, yang selalu menekan hidup saudara, yang selalu menggelisahkan kehidupan saudara, yang selalu membuat saudara jengkel dan marah dalam kehidupan ini. Persoalannya, saudaraku, setiap hal itu diperhadapkan dengan kehidupan saudara, saudara berdiam dan pasrah. Saudara tidak memiliki keberanian untuk menghadapi persoalan itu. Itu sebabnya engkau selalu ditekan. Itu sebabnya engkau selalu diintimidasi oleh persoalan itu. Sesungguhnya, saudaraku, kita sering ditakuti oleh bayangan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, saudaraku. Bayangan itu tampaknya begitu besar. Itu yang sering kita hadapi. Sehingga olehnya kita sering dibuat ciut, kita sering dibuat tidak berdaya, dan bahkan ada begitu banyak orang yang putus asa. Oleh karena bayangan persoalan yang begitu besar menghampiri kehidupannya, saudara. Padahal ketika ia mau melakukan sesuatu, persoalan yang dihadapinya itu pasti bisa dan mungkin akan bisa mudah diatasi. Persoalannya kita kurang berani menghadapi masalah itu. Persoalannya kita tidak punya nyali, kita tidak punya kemauan, dan bahkan tidak pernah mengambil keputusan untuk bertindak menghadapinya. Sehingga kita selalu diperbudak, ditekan, diintimidasi, dan kita seringkali bahkan kecewa. Dan tidak jarang kita hampir putus asa, saudaraku. Saya tidak tahu saat ini bagaimana keadaan hidup saudara. Ya, saya juga tidak tahu dan juga tidak dapat menduga seberapa besar bayangan persoalan saudara yang selalu membayangi hidup saudara, yang bahkan mungkin menakutkan dalam kehidupan saudara saat ini. Apakah itu bayangan persoalan kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, anak-anak, masa depan, dan seterusnya, saudaraku. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada saudara dengan kita mendengarkan renungan ini. Mari saat ini ambillah keputusan. Berikan tekad di dalam dirimu bahwa sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, ketika kita tidak pernah berani menghadapinya, kita akan terintimidasi. Kita akan tetap dalam bayang-bayang ketakutan dan kita tidak akan berani keluar dari bayang-bayang itu. Kita akan selalu gagal dan gagal. Hari ini, ya, jika kita mau menyerahkan kehidupan kita ke tangan Tuhan, maka firman Tuhan hari ini akan hidup dalam diri saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan keberanian untuk melangkah dengan iman menghadapi segala perkara kehidupan kita. Sehingga sebesar apapun persoalan yang ada di depan saudara, ketika kita bisa memiliki keberanian iman seperti yang dilakukan oleh petani ini, maka sesungguhnya persoalan yang kita hadapi itu tidak sebesar yang kita bayangkan selama ini. Tidak sesulit yang kita pikirkan selama ini. Ketika kita mau menghadapinya dan berani mengatasinya, kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan dan dimampukan untuk bisa mengalami kemenangan. Yakin akan hal itu. Kebenaran firman Tuhan ini
kiranya bisa membantu kita pada pagi hari ini untuk hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, mengatakan segala perkara dapat kutanggung bersama Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan menghadapi masalahmu. Engkau akan ditolong oleh Tuhan, engkau akan dikuatkan oleh Tuhan, dan engkau akan dimampukan oleh Tuhan memecahkan persoalan itu seperti petani ini memecahkan batu besar itu. Dan ternyata dia tuntas, dan batu itu bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan laba, yang mendatangkan keberuntungan bagi dia ketika dia berani menghadapinya dan mengatasinya dengan iman. Saya yakin saudaraku, sesulit apapun persoalan yang saudara hadapi hari ini, kalau saudara mau berani melangkah dengan iman dan berkata bahwa kalau Tuhan menyertaiku, aku akan kuat dan menang, engkau akan ditolong Tuhan hari ini. Mari, jangan biarkan nyalimu ciut. Biarkan Tuhan meneguhkan imanmu supaya engkau dikuatkan dan engkau dimampukan menghadapi semua perkara hidupmu. Dengan kekuatan Tuhan, engkau juga akan mendapatkan kemenangan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang kami dapatkan pagi ini lewat kebenaran ini, meneguhkan kami bahwa betapa sering kami dibayang-bayangi oleh persoalan kehidupan yang berat menurut kami. Tetapi sesungguhnya tidak sebesar yang kami pikirkan itu. Ketika kami mau berani bertindak dan bersama dengan Tuhan kami menghadapinya, kami akan dimampukan untuk kuat dan dapat meraih kemenangan. Tolong setiap umat Tuhan dimanapun, sekalipun mereka dalam kesulitan, mampukan mereka bersama dengan Tuhan, mereka akan dikuatkan dan menang. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba terus berdoa untuk umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan tertumpang atas mereka saat ini, menjamah tubuh mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa saat ini, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Buka lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan Tuhan Yesus yang baik, berkenan kiranya melaut mereka. Berkatilah buah kandungan mereka. Jawablah kerinduan anak-anak-Mu saat ini. Juga anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan dalam masa pandemik ini. Tuhan berikan mereka tetap semangat belajar dan kemampuan untuk menghadapi semua tugas-tugas mereka dengan baik. Hamba juga doakan anak-anak Tuhan yang hari ini bersuka cita karena mereka berulang tahun. Tuhan penuhkan sukacita mereka. Ajar mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup mereka hari ini. Ada juga begitu banyak umat Tuhan pada pagi hari ini yang menghadapi persoalan kehidupan yang sulit dan yang berat, yang terbelenggu oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Mereka seperti hidup dalam bayang-bayang persoalan yang besar. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, menolong mereka, melepaskan, membebaskan, juga memberkati mereka semua pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, sesulit apa dan sebesar apapun persoalan yang mungkin membayangi hidup saudara, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami sisipkan di situ tuh layanan doa. Hubungi kami akan siap berdoa bagi saudara. Itu komitmen kami. Kalau saudara mengharapkan bahwa renungan ini selalu ada di hadapan saudara setiap pagi, setiap hari, bantu kami dalam pengembangannya. Supaya kami tetap semangat untuk melakukan pelayanan ini. Bagikanlah saudaraku renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Kami berharap supaya semakin banyak orang bisa menonton dan juga mereka boleh diberkati Tuhan seperti saudara. Berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami sebagai masukan saudara. Juga berikan, jangan lupa like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara. Sehingga kami tetap semangat saudara. Itu harapan kami. Akhirnya saya, Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.